Kalau orang lain sukanya nontonnya gimana? Ya kan silakan dulu. Ya kamu sukanya nonton apa? Gitu. Live game cuma game doang, diem, seru nggak? Iya kan, interaksi itu dalam arti yang aku sering callback, aku udah ngajarin kalian tentang callback itu dari memanggil customernya, merasa mereka spesial kan, kayak oh iya aku udah masuk ke live ini disambut loh, halo kak Malinda, itu udah ngerasa mereka sama, sebenarnya sama kayak kita selain customer dipanggil, namanya callback, kemudian setelah dipanggil ya kita jelasin produknya, nggak cuma ini guys ini. Kalau dulu kan karya kemarin cuma pakai ngaris misalkan, itu salah satu mungkin bentuk dia setelah training dari aku, jadi dia tahu oh ternyata begini, tapi itu juga masih belum maksimal ternyata, karena setiap kali kita tuh orang yang harus bisa adaptif. Kamu tahu sih makhluk itu apa? Kita kembali ke biologi nih, kehidupan nih. Evolusi nggak makan dan minum, makan minum nggak, tanaman makan minum nggak, iya bernafas, mengeluarkan zat sisa, kemudian peka terhadap rangsangan, terus kemudian apa, iritabilitas, adaptif, terus kan habis tidak bisa adaptif dengan perkembangan yang selalu berubah, itu bukan makhluk hidup. Sama kayak aku juga, mungkin di zamanmu aku sudah nggak apa ya, sudah nggak ini lah, mungkin beda cara pandang kita beda zaman ya, tapi kita perlu adaptif. Adaptif gimana sih maksudnya? Yaitu setiap kali perubahan apapun di lingkunganmu kamu terus peka gitu. Bisa salah satunya kata oh, ketika ada tekanan seperti ini, ketika ada inflasi seperti ini, berarti aku harus bereaksi seperti apa? Nah, itu namanya manusia, makhluk hidup, bukan manusia, makhluk hidup. Karena mana aja mereka bisa beradaptasi, ketika mereka ada cahaya, mereka mencari cahaya. Dan maksud aku sama di seperti itu. Jadi pastikan kalau kita kondisinya kondisi ini harus lagi naik-naiknya, adaptasi secepat mungkin. Walaupun mungkin kayak loh, bukan proyek kemarin begini, aku nggak bisa menentukan flow itu secara sakit. Memang ada hal-hal yang memang kita punya peraturan secara sakit, tapi semua kadang bergeser kan, itu namanya adaptif, bergeser. Ketika kayak oh berarti ini nggak bisa dikerjain, oke berarti aku harus switch kemana nih yang bisa aku kerjain. Oh ternyata produk ini pas lagi naik pengunjungnya, apa nih yang harus biar mereka tetap stay di sini nih, gimana caranya mereka tetap stay, apa yang membuat menarik dari aku ya. Apalagi kita sudah punya visi misi untuk live secara face ya, bukan. Kalau bisa itu adaptasi lagi pasti, kamu pasti akan bingung lagi. Ingat, aku nggak akan pernah nge-subis dalam arti dalam keadaan yang nggak tahu. Aku mendampingi itu, karena nggak pelari misalkan aku sama kamu ngambil sendiri gitu, karena nggak, kecuali ketika aku sudah memberikan informasi berkali-kali yang tidak bilang. Kalau orang itu bukan makhluk hidup, ketika sudah diajarin sekali, dua kali, tiga kali nggak paham, itu dibodoh berarti anaknya mau berkembang berarti bukan. Dan orang seperti itu, jujur kalau di usia sekarang aku akan menghindari orang seperti itu ya. Tapi sudah lihat sendiri banyak contohnya, tapi sudah apa ya, udah 18 19 tahun, mau 19 tahun, pasti sudah banyak juga pengalaman hidup yang kamu lihat. Temanmu gimana, rekan kerjamu gimana, teman kuliahmu gimana, ini bisa menilai poin seperti ini sudah jauh, poin seperti ini bisa tekan sama. Itu juga di lingkungan kerja seperti itu. Kemudian kenapa salah satu yang dari Hafiz dalam kerjaan ini tadi, Hafiz ingin belajar, kemudian jujur dari adanya Hafiz nih masuk ke hal positif ya, kita lompat dulu. Banyak hal yang nggak kita sangka selama 1 bulan setengah ini, dari yang kita nggak tahu apa, Hafiz nggak tahu apa cara nyapu, cara ngepel, cara bersihin kulkas ibaratnya, cara cabut rumput, cara bersihin freezer, tahu nggak dulu? Nggak, sekarang tahu nggak? Tahu, karena Hafiz mau belajar. Keren, nggak semua orang mau belajar seperti itu gitu loh. Nggak semua orang mau anak-anak di usia kamu mau ngerti susahnya pekerjaan. Mereka pasti ya udah masih mau terima dalam. Semakin cepat kamu berproses, maka waktu kamu yang terbuang sia-sia itu semakin sedikit. Ibaratnya sekarang mungkin temanmu di umuran kamu masih yang kayak kamu, masih ada yang suka main game, masih yang suka, masih membenci orang tuanya, masih sibuk dengan apa jalan-jalannya, mungkin banyak. Mungkin Hafiz juga ada pilihan kayak wah enaknya dia di sosmed begini, jalan-jalan apa segala macam. Tapi yang nggak mereka tahu, Hafiz sudah melompati mereka jauh. Bisa jadi mereka sudah menikah baru belajar cara nyapu. Susah lagi gitu kan. Nah jadi yang tadi aku bilang, ada selalu yang poin yang aku sampaikan ke Hafiz kan, kita tumbuh nggak di sini. Kalau kamu merasa kita tumbuh di sini, ya berarti kita masih bisa melanjutkan kontak tadi yang aku bilang. Oh kalau kita merasa kamu masih percaya sama aku, masih percaya sama aku, ada trust percaya, berarti oke sejauh. Kemudian tadi kita di sini tujuannya gimana, masih satu tujuan atau enggak? Kalau nggak itu sudah susah. Kayak aku bilang, yang toxic, yang tidak bermanfaat, yang ibaratnya tidak balance, yang tadi kita bilang tidak apa namanya, tidak benefit ya. Mau nggak mau hubungan itu pasti nggak bisa berlanjut, sama kayak berpasangan, misalnya pacaran dan segala macam, nikah tuh sama seperti itu. Kayak kita membangun komunikasi tadi ya. Terus kemudian sosial media, ini yang masuk ke dalam hal negatif yang tadi aku bilang. Sosial media itu yang mengalami penurunan, Hafiz sekarang udah bisa nebak bagus, berarti Hafiz mengamati sosial media kita, Instagram. Tapi aku akuin sosial media, bukan sosial media, Google Maps itu meningkat. Hafiz sudah mulai ingat semua apa namanya, review dan segala macam. Dan kalau kamu pengen tahu ya, aku kalau baca review di Google Maps itu sampai, kamu tau gak sih, aku tuh kayak terharu gitu kan, sampai mau nangis gitu kan pas baca orang review kayak, wah aku udah jalan sejauh ini ya. Wah aku ternyata sudah di titik ini ya, bukan ada komen ini, pelayanannya ramah, tempatnya bersih, wah bangga banget aku Hafiz. Kenapa? Berarti aku berhasil di kamu. Berarti Hafiz berhasil menerapkan apa yang sudah aku sampaikan. Ini Hafiz udah berkembang. Itu selain aku mendapatkan hal itu tuh menimbulkan motivasi baru buat aku, mungkin buat kamu yang baca kayak bisa ada kebanggaan lah, oh ternyata aku bisa ya handle. Walaupun di dalamnya tentu saja banyak hal yang gak enak, contohnya salah bikin menu, itu saya negatif tadi ya, salah input misalkan, itu proses namanya belajar ya. Dan aku apresiasi juga Hafiz mau bertanggung jawab, karena gak semua orang juga mau bertanggung jawab, kadang ada yang berbelit-belit lah, jawabnya diputar-putar lah, kemudian gak bertanggung jawab lah, alasannya gitu lah. Nah itu yang aku gak mau. Kalau orang di sini berdua, kita harus tahu detailnya, misalkan ada masalah apapun harusnya kamu juga tahu, bukan hanya aku gitu. Misalnya ketika dia bilang, Fis itu kenapa ya? Gak tahu. Aku selalu bilang ke Hafiz, aku gak terima jawaban gak tahu. Kalau kamu jawabnya, bentar bu saya cari tahu dulu. Gak masalah kalau udah tahu. Berarti kamu ada Indonesia tuh ada kemampuan untuk analisis, untuk mencari masalahnya. Kalau memang kamu benar-benar gak tahu, misalnya kan tiba-tiba kalau tanya kayak tadi kamu masih tahu, Hafiz ini kotor nih, kamu kompornya kenapa? Aduh gak tahu kenapa ya. Kamu di situ seharian kamu bilang gak tahu, itu rasanya aneh. Tapi ketika kamu bilang, oh tadi kamu sampai kamu berarti bagus, kamu ngakuin salahmu, kamu tahu penyebabnya. Enggak yang terus tiba-tiba kalau sifat-sifat yang gak tahu itu kamu pupuk ya, kamu punya rekan kerja suatu saat di sini, ya wes lempar-lemparan. Kayaknya dia seperti itu ya. Oke, Hafiz sudah bisa menangkap ya tadi yang aku maksud ya. Kemudian les tadi udah dapat solusinya kan? Apa yang didapat dari yang saya sampaikan untuk meningkatkan pendapatnya ya. Oke. Kemudian untuk sosial media gimana nih? Ada ini enggak? Insight enggak?